Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rezeki Kemenang DIY, kembali lagi dengan saya Farah di podcast Sukonani 8. Kali ini narasumber kita sangat spesial. Beliau merupakan ketua tim guru dan tenaga kependidikan bidang pendidikan madrasah Kanwil Kemenang DIY, yaitu Bapak Haji Basori Alwi SAGMA. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, sehat. Kabarnya baik, sehat, dan bahagia. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Baik, Bapak, untuk podcast kali ini, Bapak, sesinya sangat menarik, yaitu sebenarnya topik ini lagi ramai, Bapak. Sedang ramai dibicarakan di IG Kanwil Kemenang DIY, yaitu membahas mengenai calon penerimaan insentif bagi guru dan tenaga kependidikan seperti itu. Nah, Bapak siap untuk menjawab? Insya Allah. Baik, langsung saja ya Bapak. Untuk pertanyaan pertama, teman-teman, untuk Bapak Basori, sebenarnya apa tujuan utama dari pemberian insentif, bagi guru dan juga tenaga kependidikan ini begitu? Lalu dampaknya sebenarnya apa sih Bapak yang diharapkan dari program ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang saya hormati host kami, Mbak Farah yang cantik. Masya Allah. Para pemirsa, baik yang di rumah maupun yang ada di studio podcast 8 Sukonandi ini, yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara podcast Sukonandi 8 yang tadi sudah dikemukakan oleh Mbak Farah. Kita akan mengangkat tentang insentif bagi guru non PNS yang ada di Kementerian Agama itu kan. Jadi disebutkan tujuan dan harapannya kan gitu kan gitu. Betul, Bapak. Ya. Kalau bicara insentif, apa sih insentif itu kan? Insentif itu kan tambahan. Iya. Kalau gaji insentif itu ya tambahan di luar yang gaji pokok. Baik. Nah, itu kan. Guru itu ya di masing-masing madrasah itu juga sudah ada ya gaji ya, baik itu yang mungkin digaji oleh dari lembaganya itu. Kemudian yang belum itu ya tentu ada, ini sebagai salah satu ikhtiar pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memberikan insentif kepada guru, namanya tambahan, tentu ya mungkin belum sebesar apa yang diharapkan. Nah, harapannya apa? Ya ini sebagai tambahan agar para guru itu kan kalau bisa emang sebagai kewajiban pemerintah itu kan mensejahterakan pegawai semua kan gitu kan. Nah, termasuk guru. Kata sejahtera itu ya tentu itu sangat relatif ya, apalagi kalau dihubungkan dengan nominal. Belum tentu si A sekian itu cukup sejahtera, si B juga belum sejahtera. Makanya ya sesuai dengan kemampuan pemerintah ya, kalau nilainya itu ya tidak seberapa, tapi di atas segalanya harapannya memberikan tambahan kesejahteraan kepada guru agar dalam dia mengajar itu ya punya semangat. Tapi kami juga melihat, menyelami dengan berbagai macam teman-teman di lembaga pendidikan karena keterpanggilan ya untuk mendidik, sehingga terkadang ya gaji itu kalau bicara imbal balik itu kan tidak seimbang dengan pengorbanannya itu. Tapi karena semangat keterpanggilan untuk memberikan ilmu itu kepada itu yang luar biasa. Begitu semangatnya tentu pemerintah akan menghargai. Maka penghargaannya ya seberapa besar pun itu yang baru kekuatan pemerintah memberikan insentif kepada guru itu.
Yang dulu saya juga pernah di madrasah yang tahun 2013-an sampai sekarang itu ternyata setelah saya tanya pada bagian anggaran pelaksanaan itu kan besarnya sama, Pak. Padahal nilai inflasi itu sudah meningkat, tapi ya gimana kita yang di bagian di Kementerian Agama penyusunan perencanaan itu merencanakan yang sebaik-baiknya, tapi apa daya ya kemampuan pemerintah itu. Tapi saya yakin juga ya, guru-guru itu tetap punya semangat untuk memberikan ataupun melakukan pengajaran, memberikan ilmu transformasi kepada anak didik itu luar biasa. Maka ya kita akan tetap ya memberikan insentif ini dan selalu berusaha mengajukan ya penganggaran yang bisa memberikan peningkatan kesejahteraan guru ya gitu. Itu Pak, jadi di situ kan tujuan dan harapannya untuk guru. Baik, jadi lebih meningkatkan kesejahteraan gitu ya Pak untuk guru dan juga tenaga kependidikan. Nah, melanjutkan dari situ Bapak untuk mungkin guru dan juga guru nih, kita ke guru terlebih dahulu. Untuk guru ini kriteria utama apa sih Pak yang harus dipenuhi oleh guru agar bisa masuk ke dalam daftar calon penerima insentif tahun ini begitu? Jadi gini. Jadi ketika pemerintah memberikan penghargaan itu tentu ada beberapa syarat lah. Betul. Ini yang perlu kami juga tekankan. Halo Bapak Ibu guru yang ada dimanapun itu. Ini mungkin menjadi penting saya tekankan bahwa ketika kita bicara hak dan kewajiban, itu orang yang bijak itu adalah orang yang mendahulukan kewajiban, dan insya Allah kewajiban dilaksanakan, hak akan diterima. Jadi seperti pemberian insentif itu tidak waton diberikan dengan penganggaran, maka dan itu ada ketentuan-ketentuan dari segi syarat, kota dan sebagainya lah itu, sehingga dengan keterbatasan anggaran, kota dan sebagainya itu ya tentu belum semuanya bisa tercover, tapi minimal data itu sudah ada, perlahan-lahan nanti ya semuanya bisa tercover. Nah, adapun syarat yang utama itu ya tentu guru itu harus sudah terdaftar. Kalau di pendidikan itu kan dapodik, kalau di Kementerian Agama kan masuk di Simpatika. Baik. Dan dia sudah 2 tahun dan punya PIK ID-nya sebagai guru di situ. Ya, itu kalau insentif. Tapi kalau nanti bukan meningkat lagi kaitannya dengan PPG, dan itu tidak hanya sebagai PIK ID tapi harus punya nomor unik dan sebagainya itu. Dan dia harus ini sebagai syarat utama namanya mengajar itu juga ijazahnya harus S1 atau D3 linier. Itu ketentuan dalam ya undang-undang seperti itu. Jadi syarat utama ya sudah terdaftar di Simpatika, sudah 2 tahun ya, kemudian S1 dan dia ngajarnya itu minimal 6 GTM. Ya, GTM itu ya itu secara administrasi. Kemudian itu data, makanya ini kewajiban didahulukan. Nah, kewajibannya masing-masing itu harus upload data diri di Simpatika dan aktif. Masalah nanti tekniknya kerjasama dengan dengan operator di masing-masing madrasah itu kan masalah teknisnya. Tapi yang jelas dia harus aktif diri, update data, dan nanti data itu kan semuanya ada, nanti diverifikasi oleh teman-teman di tingkat kabupaten sampai ke Kanwil, sampai ke pusat, data ada di sana. Nah, nanti tinggal pemerintah kotanya ada berapa. Ya, nanti semua belum tentu lah, nanti semua yang kan mungkin yang muncul ya, kayak sudah begini, sudah daftar kok nggak dapat, itu yang mungkin biasa. Tapi ya sekali lagi keterbatasan kota itu tentu nanti akan skala prioritas, mungkin yang masa kerjanya lebih lama gitu, ngajarnya mungkin GTM-nya itu kan syarat minimal ya, ada 2 tahun, kemudian 6. Tapi kalau yang nanti prioritas kan dilihat yang sudah
sudah lama, kemudian JTM-nya itulah, itu juga nanti jadi pertimbangan. Sekali lagi, ini kaitannya nanti biasanya kok belum dan sebagainya itu satu, diri sendiri itu aktifnya seberapa jauh, memenuhi standar atau tidak, dan nanti lihat kotanya. Ya. Kotanya seberapa banyak, nanti kalau yang sudah terhimpun datanya sudah banyak, kemudian kok kotanya sedikit, tentu nanti pilihannya yang sudah lama, yang senior, JTM-nya banyak, itu nanti ada skala-skala seperti itu. Gitu. Nah, jadi ada, tetapi yang rata-rata saya melihat teman-teman guru, ya bahasanya itu guru sudah banyak kegiatan, banyak tugas itu untuk diri sendiri, kaitannya dengan data diri ini kadang terlupakan. Padahal salah satu kompetensi guru itu kan harus profesional. Profesional dalam arti ya dia update diri tentang kompetensi dirinya, kualifikasi dirinya itu harus ada dalam satu data yang masuk di Simpatika itu. Itu yang biasanya terlupakan. Nah, maka kami ya tentu tidak lain tidak bukan ya saling cuma mengingatkan, itu tolong diupdate itu dan sebagainya, tidak hanya menuntut kok nggak gini, tapi ternyata update-nya terlambat ataupun ya belum terupdate, itu kan juga menjadi masalah itu. Jadi cara standar minimal cara-cara tadi ya, sekali lagi sudah terdaftar di Simpatika, kemudian sudah 2 tahun punya PKID, ngajarnya sudah linier, JTM, S1 ataupun D4 gitu Mbak. Siap Bapak. Nah, nah untuk teman-teman guru nih ya, Bapak dan Ibu guru bisa diperhatikan untuk syarat calon penerima insentif seperti itu. Nah lanjut ya Bapak, Oke, ke lanjut tenaga lagi. kependidikan sekarang Bapak. Kalau tadi guru, sekarang tenaga kependidikan itu untuk syaratnya apa saja Bapak? Apakah ada perbedaan dari guru atau bagaimana? Silakan. Ya kalau syaratnya ya tentu kalau tenaga kependidikan tentu tidak menggunakan jam tapi katanya dengan mungkin kehadiran, ya kan. Kalau yang tendik itu kan itu tidak mungkin tidak semuanya mesti mengajar kan ya, karena itu kan yang TU dan sebagainya. Tapi sampai detik ini belum ada dari tendik yang melakukan pengajuan insentif. Baru tahun ini saya melihat dari data yang menangani Simpatika baru muncul dari tahun ini 2026 ini. Nah mudah-mudahan nanti tentu syarat-syarat dari yang tenaga tendiknya itu ya mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan insentif kan gitu itu. Baik, itu. siap, Jadi ya, untuk guru yang tahun 2025 ke sana belum ada yang dapat. Tapi tahun 2026 ini berdasarkan data yang ada itu baru ada pengusulannya. Baik, Ya, terima gitu. kasih Bapak. Nah untuk teman-teman guru dan juga tenaga kependidikan, untuk mungkin syarat lengkapnya bisa dicek di IG Kanwil Kemenak DIY. Nah nanti di sana bisa dilihat untuk syarat utamanya apa saja dan bisa langsung mendaftar. Nah baik Bapak, untuk selanjutnya setelah ini kita akan membahas komentar-komentar yang ada di IG Kanwil Kemenak DIY Bapak. Jadi kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nanti Bapak Basori bisa dibantu untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman begitu ya. Nah, tetapi kita tunggu pesan-pesan berikut ini. Setelah ini kita akan membahas komentar dari Instagram. Iya, ya. Halo Sobat Didik Kemenak DIY, kembali lagi dengan saya Farah dan juga Bapak Basori. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas komentar-komentar yang ada di Instagram Kanwil Kemenak DIY, khususnya pada postingan syarat calon penerima insentif untuk guru dan juga tenaga kependidikan. Baik Bapak, ini saya bacakan pertanyaannya ya Bapak, yang banyak di like nih Bapak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ini dari Instagram Rau Pratiwi, mau bertanya apakah ini khusus madrasah swasta atau bisa juga untuk yang non ASN di madrasah negeri? Seperti itu Bapak, silakan. Ya. Kalau ini kan insentif itu ya untuk yang non ASN kan itu kan. Karena kalau ASN kan sudah standar gajinya itu. Nah, ini kan dalam rangka meningkatkan tadi dari awal ya, menambahlah kesejahteraan itu, karena ya guru-guru swasta itu dari segi gaji yang
diterima, tentu ya kita tahu mungkin masih di bawah dari ya yang PNS ya gitu. Makanya usaha pemerintah yang non ASN lah gitu, itu ya diberikan insentif itu. Salah satunya memang syaratnya harus non ASN gitu kan. Itu baik yang ada di di swasta terutama. Kalau di negeri mulai dengan adanya kebijakan pengangkatan P3K kan itu semua sudah diangkat, dan kebijakan yang terakhir kan negeri nggak boleh ngambil honorer itu. Nah, kalau bicara madrasah yang swasta, mungkin kita beda dengan pendidikan di sekolah umum ya. Baik. Jadi kalau madrasah itu 80% itu adalah swasta. 20%-nya yang 80% swasta, 20% negeri. Sebaliknya kalau sekolah itu kan 20% itu swasta. Itu karena sebelum Indonesia ada kan madrasah sudah ada, itu menjamur oleh masyarakat. Nah, pendidikan yang disediakan oleh masyarakat. Nah, tentu dengan yang swasta banyak itu ya pergantian pengisian dan sebagainya itu kan lebih mudah ketika yayasan-yayasan itu memang mandiri, punya kekuatan, mau nambah guru, nambah dan sebagainya itu kan juga sangat tergantung dari yayasan itu, sehingga pergerakan penambahan guru-guru kalau di yayasan itu sangat ya cepat sekali kan gitu. Makanya pemerintah melakukan adanya regulasi itu ada biar standar itu kan, tidak waton orang baru masuk menerima insentif, mungkin orangnya ini dan makanya ada ketentuan seperti tadi harus aktif dari guru 2 tahun di Simetaga, punya PhD, kemudian harus S1. Itu kan dalam rangka ya untuk membuat standarisasi kepada guru-guru. Sekali lagi ini kan pemberian kepada terutama guru-guru yang ada di madrasah swasta. Baik. Karena banyak sekali guru-guru yang ada di swasta itu. Swasta. Gitu. Jadi madrasah swasta begitu ya. Ya. Baik. Selanjutnya ini Bapak, ada pertanyaan, kalau tahun kemarin sudah dapat insentif, apakah harus mendaftar ulang kembali seperti itu? Jadi ini karena dari awal saya sampaikan, jadi keaktifan diri sendiri ini dalam Simpatika itu kan nanti sebenarnya kan ada notifikasi dia harus update apa itu, makanya ini yang jadi terus terang nyun sewu Bapak Ibu guru ya, saya ingatkan di sini biasanya terlalu sibuk dengan yang lain, orang lain, tapi dirinya sendiri terlupakan kewajiban saya katanya update data, dan salah satu syarat ini dia harus update setiap tahunnya mengajukan itu, kalau enggak ya nanti bisa hilang di itu. Jadi memang harus setiap tahun itu update, nanti ya otomatis ya selama ini ya nanti kalau memang ada yang belum itu ya tentu teman-teman operator juga mengingatkan. Ya, selama ini sudah yang sudah mendapat ya kita ingatkan untuk selalu mendapatkan itu. Berarti kuncinya pada dirinya sendiri. Belum tentu kan nggak ada, karena dia kan juga ada. Saya sudah nggak butuh insentif. Wah itu kan juga ada itu. Kan saya punya lahan insentif yang lebih besar daripada Kemenak, gitu. Juga ada. Kemarin juga pernah itu Pak. Saya sudah mengundurkan diri dari insentif karena saya ada yang lain. Silakan kan gitu kan. Makanya perlu update ya. Setiap tahunnya. Jadi kalau sudah pendapat, kalau mau lagi harus daftar kembali artinya diupdate karena setiap ada regulasi baru dan sebagainya ada notifikasi. Baik. Nah, itu biasanya. Itu yang rata-rata terlupakan ya. Jadi untuk update diri itu yaitu guru baik insentif maupun mendapat TPG dan sebagainya kurang aktif. Tadi awal saya menyampaikan itu loh. Jadi jadilah orang yang bijak, itu mendahulukan kewajibannya, baru nantinya insya Allah hanya akan diterimakan. Baik. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Nah selanjutnya di sini ada pertanyaan, apakah ini hanya di DIY saja? Kalau yang di luar nanti apakah kebijakannya beda? Itu kebijakannya se-Indonesia Raya. Indonesia Raya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau sampai roti itu ya kan gitu. Ini karena dari Kemenak, dari Mendis itu aturannya se-Indonesia, itu tidak hanya diisi kan dari semuanya. Dan teman-teman di daerah itu kan juga saling komunikasi ya, admin di masing-masing provinsi itu kan juga saling komunikasi, di samping juga komunikasi pusat. Di daerah tertentu juga misalkan pencairannya terlambat kan berarti
Nah, makanya ini penting gitu kan. Yang penting apa yang perlu dipahami teman-teman di operator kan, pegang juknisnya, disosialisasikan kepada guru-guru agar dia ketika mengharapkan dapat haknya itu tentu kewajiban-kewajibannya dipenuhi. Jadi berlaku untuk seluruh Indonesia tidak hanya. Begitu. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak. Mbak, ini sebenarnya kenapa? Insentif itu anggarannya ada di pusat semuanya di sana, tidak di DIY atau di kabupaten. Itu tidak, itu lain dengan yang mungkin TPG itu ada di Kanwil yang non PNS, kemudian PNS itu di kabupaten. Kan kalau insentif ini sudah di pusat semuanya itu. Jadi ya nasional tadi. Baik. Gitu. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya ini ada yang bertanya Bapak, apakah dalam pengajuan insentif ini rekening bank yang digunakan itu harus BSI atau Mandiri? Jadi rekening banknya bisa apa? Ya ini kalau bicara untuk yang bank itu kan juga ini ranah juga ada nilai kebijakan di masing-masing daerah itu bank mana yang kira-kira punya kontribusi kepada ya kemenangnya. Kontribusinya apa? Mudah layanannya, kemudian berikan nilai tambah kepada kemenang maupun dari guru itu. Jadi nggak ada ketentuan harus bank ini, tapi ini sudah ranah kebijakan, tentu mengambil bank yang kerjasamanya mudah, dalam arti misalkan ada bank yang ketika di-upload datanya itu returnnya mungkin ya kendala apa, akhirnya agak terlambat. Ada yang mudah sekali apabila itu hal-hal semacam sebagai ukuran mau ngambil bank mana yang harus kita gunakan. Yang jelas di atas segalanya itu mengambil bank yang mudah diakses, kemudian mudahkan untuk pencairan bagi orang yang ngambil, bagi guru-guru itu. Tapi tidak dibatasi pada bank yang mana. Gitu. Oh baik, terima kasih Bapak. Jadi tidak dibatasi ya Pak untuk banknya. Lalu Bapak, ini ada pertanyaan lagi. Kalau mengajarnya itu dari tahun 2020, tetapi tahun 2026 baru masuk Dapodik. Nah, kira-kira bisa daftar atau tidak? Jadi standar penilaian diakuinya masuk di simpatika kalau di Podik kan itu. Kalau ngajarnya 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun itu kan belum terdaftar itu ya belum diakui. Kan kita akan bicara ya tadi ada regulasi atau aturannya. Pengakuan itu ya berdasarkan regulasi aturan yang ada, tidak bisa cuma mendeklir saya sebelum lahir sudah ngajar, ya nggak diterima sebelum lahir. Jadi ketentuan itu 2 tahun itu berdasarkan sudah masuk di simpatika gitu. Baik Pak. Baik, ini saya cari-cari komentar ini Pak. Ada pertanyaan lagi. Kalau pustakawan sekolah lulusan S1 perpustakaan bisa dapat tidak ya? Ini beliau 14 tahun tidak pernah dapat, begitu alasannya tidak punya JTM, begitu Pak. Silakan. Jadi tadi ada insentif untuk GTK. Baik. Kalau bicara GTK itu apa sih? GTK guru dan tenaga kependidikan. Ya. Kalau guru itu ya guru atau dosen ya kan. Kalau tenaga kependidikan itu bisa mulai dari kepala madrasah, pengawas, TU, laporan, pustakawan, tenaga kepolisian di dalam satuan pendidikan itu masuk di situ. Itu bisa. Asal tadi syarat-syaratnya diajukan, insya Allah akan terpenuhi gitu kan. Baik Bapak, ini rata-rata pertanyaannya seperti itu. Nggak ada yang bertanya masalah haji ya? Insentif untuk daftar porsi haji bisa nggak? Oh, no, kok nggak ada ya? Kebetulan belum ada Pak. Belum ada ya itu. Ini masih akan bertambah mungkin ya Pak komentar-komentar di IG seperti itu. Nah, teman-teman ini sudah dijawab begitu ya oleh Bapak Basori terkait dengan komentar-komentar yang ada di Instagram Kanwil Kemenak DIY. Mungkin nantinya secara berkala akan dibantu dijawab juga oleh petugas teknis langsung yang melakukan pengurusan penerimaan insentif ini seperti itu. Jadi teman-teman boleh ditunggu dulu jawabannya, dan kalau misalkan ada yang masih bingung boleh juga langsung komentar di Instagram Kanwil Kemenak DIY. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, tetapi setelah pesan-pesan berikut ini.
Halo Sobat Rezeki Kemenang DIY, kembali lagi. Selanjutnya kita akan membahas kembali ya Bapak perbincangan mengenai calon penerima insentif ini. Nah, untuk Bapak pertanyaannya adalah berkaca dari tahun sebelumnya seperti itu. Nah, bagaimana pengalaman calon penerimaan insentif ini begitu Pak? Oh, oke. Terkait dengan pencairan yang selama ini ya, karena ini sifatnya nasional, itu ya nyuwun saya memang tidak bisa dilakukan setiap bulannya. Jadi dalam 1 tahun itu 2 kali ya dicairkan, itu di bulan Juli sama Desember lah itu kan. Itu diterimakan oleh guru-guru yang mendapatkan insentif. Tapi di atas segalanya perlu kami mungkin tekankan di sini, Bapak Ibu guru, kami ya kebetulan kan baru ya di GTK. 2 hal yang menjadi catatan dan menjadi perenungan kami kalau bicara GTK itu, 1 itu bagaimana meningkatkan kompetensi ya guru pertama, yang kedua bagaimana memberikan kesejahteraan pada guru. Nah, dalam tataran ini kalau bicara kompetensi, tentu adanya pembinaan yang baik itu berbasis anggaran maupun dengan kelola, Tapi yang terkait dengan ini kesejahteraan ini, kami berusaha tentu dengan teman perencanaan itu mengusulkan ya teman-teman dengan kota yang mendapat insentif harus baik. Kemudian di atas segalanya itu kami cuma ingin mengingatkan, Bapak Ibu guru itu harus update diri, data itu menjadi penting. Kami akan mengawal. Ketika itu jenengan lakukan, insya Allah hak-hak jenengan itu akan diterimakan. Kalau itu tidak update, nanti biasanya ya ada masalah dan akhirnya mungkin ketertinggalan ketika ada semacam pencairan. Tapi memang kami sudah niatkan untuk berusaha selalu berkomunikasi dengan guru agar selalu update data. Kalau itu bisa update dengan baik, insya Allah kaitannya dengan pembayaran kami sudah punya juknis yang ada, kita pahami, insya Allah akan diberikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ada. Di Yogyakarta ini yang kaitannya dengan insentif itu sudah kita berikan tahun kemarin sebanyak 1.493 guru yang mendapatkan insentif. Nanti tahun ini juga kita melihat kotanya. Baik. Ya, kotanya dapat berapa? Untuk itu. Makanya ini sekali lagi monggo Bapak Ibu, ini sebenarnya kan kalau ada masalah asal dikomunikasikan itu selesai. Kaitannya dengan jenengan biasanya terkendala kaitannya dengan kewajiban jenengan. Kalau hal semacam syarat dan sebagainya sangat teknis, asal jenengan komunikasi dengan kami, tim kami, insya Allah dijawab, jangan lengkapi, sudah clear. Tapi masalahnya kadang nggak ada komunikasi, jenengan komunikasi pada orang yang tidak tepat, nah, akhirnya kemana-mana kan gitu. Kalau di Jogja udahlah, apa yang menjadi masukan, keluhan Bapak itu kita akan tampung, kita terbuka. Kaitan dengan penganggaran, kaitan dengan bank mana, itu sangat terbuka. Jadi memang kita menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu asal disampaikan dengan baik, dengan ya sesuai dengan ketentuan. Insya Allah kita akan kawal dan hak-hak dari Bapak Ibu untuk bisa diberikan tepat waktu, baik. Syukur-syukur nanti ada penambahan yang lain. Doa kami seperti itu kami, gitu. Ya, baik Bapak. Terakhir Bapak, apakah ada closing statement begitu Pak? Silakan bisa diberikan kepada pesan mungkin kepada para Bapak Ibu guru dan juga tenaga kependidikan. Pesan kami tetap semangat. Bekerja itu jangan selalu cuma melihat saya kalau bekerja ini dapat insentif ini. Jenengan bekerja di luar ekspektasi jenengan. Itu dicatat oleh Allah akan diberikan kepada jenengan. Tidak semuanya berapa nomor angka, mungkin pada keluarga, kepada anak, bahkan kepada keturunan. Saya testimoni kami ketemu dengan orang yang berhasil itu mengatakan saya berada seperti ini tidak hanya usaha saya, tapi adalah mungkin berkah usaha doa dari orang-orang yang dulu bekerja di luar ekspektasi. Jenengan bekerja itu insya Allah akan kembali kepada jenengan sendiri sehingga tetap ada semangat. Dan yang kedua, kalau ada masalah
itu nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Asal ada komunikasi. Tentu kami akan melayani pada Bapak Ibu ketika ada permasalahan terkait dengan guru, seberapa jauh, seberapa beratnya, asal dikomunikasikan, insya Allah ada jalan keluar. Kalau masalahnya di dalam, ya jalan dalam. Kalau misalnya di luar, ya jalan keluar kan gitu kan. Gitu, nggih, Bapak Ibu semangat, nggih, salam kenal. Kalau sudah kenal, kenal kembali. Nggih, di pendidikan madrasahnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian Mbak dari kami, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Basori. Untuk teman-teman Sobat Religi Kemenak DIY, demikianlah perbincangan kita dengan Bapak Basori terkait dengan calon penerima insentif guru dan juga tenaga kependidikan tahun 2026 ini. Diharapkan perbincangan tadi bisa menjawab mungkin kebingungan dari teman-teman semuanya, dan apabila masih ada pertanyaan bisa langsung ke Instagram Kanwil Kemenak DIY. Demikian saya Farah. Sampai jumpa di podcast Sukonandi 8 episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.